Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami berterima kasih untuk setiap momen yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kenaikan. Terima kasih untuk setiap penurunan. Terima kasih untuk setiap kesuksesan dan setiap kegagalan. Terima kasih untuk masa senang dan masa sukacita. Dan kami juga berterima kasih untuk setiap masa sulit, masa susah yang kami alami di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang dalam kerinduan kami terhadap hadirat-Mu dan memohon untuk Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Biar hidup kami mencerminkan Engkau dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Bersyukur sekali untuk setiap kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita, hingga pada akhirnya kita bisa ada di tempat dimanapun kita berada dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya ada di dalam keadaan baik. Dan kalaupun tidak, saya berharap juga bahwa Bapak Ibu sekalian tetap di dalam pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena di dalam keadaan apapun, Ia selalu ada. Di dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Dan hari-hari ini kita ada di dalam situasi yang tidak biasa karena kita diperhadapkan dengan sebuah wabah yang memberikan ketakutan, rasa panik yang sangat besar di dalam kehidupan kita, yaitu COVID-19 atau coronavirus yang hari-hari ini membuat kita takut dan lain sebagainya. Dan hari ini pun kita beribadah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara online, dengan cara jarak jauh, karena sebuah himbauan atau himbauan yang berasal dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan dulu dan harus melakukan banyak hal melalui social distancing dengan jarak jauh dan segala macamnya. Tapi kita bersyukur karena Tuhanlah yang tetap menjadi fokus kita, bukan gereja, bukan gedung gereja, bukan keramaian, tapi Tuhan. Makanya kita bersyukur masih bisa beribadah pada hari ini dan kita mau datang dengan hati yang sama, mau datang juga dengan semangat yang sama, karena kita percaya bahwa Tuhan juga selalu membuka tangannya dengan cara yang sama. Dan hari ini kita punya satu tema yang sangat menarik. Di masa Prapaskah ini, kita akan membahas tentang Yesus, Sang Sumber Kehidupan. Jesus, the source of life. Dan seperti yang kita udah tahu di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke-15, kita temukan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di satu tempat dan mereka bersama mereka ada berbondong-bondong manusia, berbondong-bondong orang yang datang dan mendengarkan Yesus mengajar waktu itu. Dan saat itu kalau Bapak Ibu sudah membacanya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca di ayat yang sudah disampaikan. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dari kata-kata tersebut atau dari ayat tersebut kita melihat satu hal yang sangat penting, bahwa dari segala sesuatu, dari dalam banyak aspek kehidupan kita, dari setiap hal yang kita lakukan, yang pertama harus kita percayai dan ketahui adalah bahwa Yesus penuh dengan inisiatif. Bahwa Yesus mengetahui setiap kebutuhan kita. Bahwa Yesus terlebih dahulu mengetahui apa yang perlu disampaikan atau perlu diberikan dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita belum terfikirkan tentang masa depan kita, bahkan saat kita belum terfikirkan bahwa pada beberapa jam lagi kita harus melakukan ini, melakukan itu. Bahkan saat kita belum tahu apa yang harus kita lakukan di tengah
permasalahan yang sedang menimpa kita di Indonesia secara khusus dan dunia bahkan tentang virus corona, Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Kita percaya bahwa Yesus yang penuh dengan inisiatif tersebut telah mengetahui hal yang harus Ia lakukan. Ia telah mengetahui apa yang harus Ia perbuat. Ia tahu betul apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Makanya untuk khawatir, untuk takut, dan untuk tidak percaya itu tidak masuk akal di dalam kekristenan. Karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Karena Ia sumber kehidupan. Dan bukan hanya sumber kehidupan, Ia pemberi hidup. Karena Ia dengan inisiatif, dengan gerak yang Ia rencanakan sendiri, Ia memberikan kehidupan. Saat kita berbicara tentang sumber kehidupan, sumber air misalnya, sumber airnya tidak kemana-mana. Ia hanya di sana dan kita mengejar, kita mendekati sumber tersebut dan mengambil sesuatu darinya. Kalau kita berbicara tentang sumber kehidupan seperti ini, kita ketahui bahwa berarti kita yang mengejar Tuhan, mengejar sumber kehidupan tersebut. Tapi menariknya Bapak Ibu, sumber kehidupan yang sedang kita bicarakan saat ini, sumber kehidupan yang kita percayai adalah sumber kehidupan yang berinisiatif membawa kehidupan itu kepada kita. Makanya kalau kita tahu, kita percaya dan kita mengetahui betul bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama seperti rupa manusia, dan bukan hanya sama seperti manusia tapi Ia mati. Ia taat sampai mati, bahkan di atas kayu salib. Ia bukan hanya sumber kehidupan, tapi Dia sumber kehidupan yang mau menyampaikan hidup tersebut kepada umat manusia. Ia datang dengan penuh inisiatif agar setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya sekali lagi saya tekankan bahwa untuk khawatir itu menjadi tidak masuk akal meskipun data dan fakta yang ada di dalam dunia ini sangat bertebaran dan menunjukkan bahwa kita akan berantakan, kita tidak punya harapan, ini akan sulit untuk diselesaikan dan lain sebagainya dan membuat kita sangat takut. Tapi bersama dengan itu kita tidak bergerak karena satu hal yang namanya data. Kita bergerak justru karena satu hal yang kita percayai, yaitu iman. Kita bergerak bukan karena datanya berkata gini, tapi kita bergerak meskipun datanya seperti itu. Kita tetap percaya kepada satu Tuhan, kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, yang menguasai segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau kita perhatikan lebih lanjut di dalam ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini, hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah Bapak Ibu, Yesus tentu tahu apa yang harus Dia lakukan saat Ia ingin memberikan makan kepada 5.000 orang. Dia tahu bahwa Dia bisa melakukan mujizat dan memberikan semuanya makan. Tapi saat itu Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk diambil alih, untuk bersama-sama, bekerja sama, untuk mengambil bagian di dalam pemenuhan rencana Allah. Di dalam proses memberi hidup bagi orang banyak tersebut, bagi 5.000 orang yang ada saat itu. Dan kata yang digunakan di situ adalah mencobai. Mencobai bukan dalam konteks yang jahat atau kayak mencobai supaya jatuh, tidak. Tetapi dalam artian Ia ingin mengetahui bagaimana muridnya menanggapi rencana Tuhan. Bagaimana muridnya melihat masalah. Bagaimana muridnya melihat situasi yang sedang terjadi. Dan dalam hal ini saya bisa katakan bahwa respons pertama dari muridnya yang pertama, yaitu Filipus, ini menunjukkan kecenderungan manusia yang tidak percaya. Dalam artian kecenderungan manusia yang lebih percaya terhadap fakta, informasi, dan data
ketimbang kepada Tuhan yang memiliki semuanya. Makanya di ayat 7 dibilang begini, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dia bilang 200 dinar aja gak cukup untuk beli roti buat mereka semua. Roti yang seharga 200 dinar tidak cukup. Kata 200 dinar dan juga pembahasannya kepada roti itu menunjukkan fakta bahwa resource atau bahan makanan atau roti pada zaman itu, pada hari itu tidak akan cukup dibelinya. Maka uang mereka tidak akan cukup. Berdasarkan faktanya mereka nggak punya uang untuk memberi makan banyak orang. Berdasarkan faktanya mereka nggak punya uang untuk jadi berkat bagi banyak orang saat itu. Mereka nggak cukup, itu nggak cukup dikatakan. 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi makan mereka semua. Kata Filipus, bahkan kalau mereka dikasih kecil-kecil sekalipun, itu nggak akan cukup. Dan itulah kecenderungan kita manusia. Memfokuskan diri kepada data, memfokuskan diri kepada fakta, memfokuskan diri kepada sesuatu yang sifatnya material, yang bisa kita lihat, bisa kita miliki, bisa kita pegang, dan melupakan satu hal yang melampaui segalanya, yaitu Kristus, yaitu Tuhan kita yang adalah sumber dari segala sesuatu. Di masa Prapaskah ini, saat kita memulai memasuki masa Prapaskah atau Lenten, kita seringkali menghubungkan masa Prapaskah dengan puasa. Saat kita memulai masa Prapaskah ini dengan Hari Raya Rabu Abu, kita seringkali berkata bahwa saat ini saya akan memulai berpuasa. Saya mau puasa ini, saya mau puasa menggunakan internet, saya mau puasa makan, saya mau puasa berbuat dosa, saya mau puasa ini, segala sesuatu yang buruk mau dipuasakan. Itu betul. Karena memang saat perjalanan Yesus dimulai pun setelah Rabu Abu semuanya setelah itu dimulai dengan peristiwa Yesus di padang gurun dan ia berpuasa di sana. Tapi apa sebenarnya hal yang kita dapat pelajari dari puasa tersebut? Saat kita berpuasa ada satu hal yang kita ingin capai, yaitu keterlepasan atau ketidakbergantungan atau kebebasan dari suatu hal yang namanya daging. Karena dikatakan dikatakan bahwa di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa daging itu lemah. Jadi meskipun roh kita penurut, dagingnya lemah. Jadi kayak meskipun roh kita penurut, roh memang penurut, tapi satu hal yang namanya daging itu lemah. Dan selama kita masih menjadi manusia, kita masih terdiri dari dua hal ini, roh dan daging. Dan keduanya harus dikendalikan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam roh, adalah dengan mematikan daging kita. Karena saat daging yang berkuasa, roh tidak punya tempat. Saat daging kita yang diberi makan, roh kita mati. Namun sebaliknya, saat kita memberikan makanan kepada roh kita, daging kita mati. Dan saat roh kita hidup, itu akan menjadi buah dan akan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Makanya ini menjadi penting sekali bahwa yang namanya puasa adalah proses di mana kita mematikan daging kita supaya satu hal yang namanya roh kita bisa hidup. Dan saat kita memasuki masa Prapaskah juga, makanya kita mempelajari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini, karena kita percaya bahwa saat kita berpuasa, kita juga menaruh kepercayaan kepada satu sumber, yaitu Yesus Kristus. Karena saat kita berpuasa, kita memilih untuk tidak makan, kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Itu adalah wujud atau respons kita kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu bentuk nyata dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan.
itu adalah bentuk yang real di dalam kehidupan kita, bahwa kita mau bilang bahwa saya tidak takut apapun, saya tidak takut tidak memiliki ini, tidak makan, tidak mau melakukan ini dan lain sebagainya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena satu hal, bahwa yaitu saya percaya, yaitu saya yakin tentang keberadaan satu nama yang adalah sumber dari segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau kita kembali ke teks kita pada hari ini, di ayat yang ke-8 dilanjutkan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, kalau tadi Filipus mengatakan sesuatu yang sifatnya faktual sekali, dan dia bilang nggak mungkin kita bisa kasih makan 5.000 orang Tuhan. Tapi salah satu muridnya datang, tapi meskipun lebih baik, tapi dia masih datang dengan kemanusiaannya, kecenderungannya untuk tidak terlalu percaya, yaitu sebagai manusia. Dia bilang begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini, katanya. Memang kalau mau dilihat pakai akal sehat itu tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan untuk 5 orang pun mungkin tidak cukup untuk zaman sekarang. Kita lihat bahwa banyak sekali orangnya kalau makan zaman sekarang udah kayak gunung porsinya. Banyak sekali. Tiba-tiba dibilang 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu cukup? Saya tidak tahu bentuk roti dan juga bentuk ikannya segimana. Tapi saya percaya bahwa saat Andreas berkata seperti itu, berarti itu sangat kecil dan tidak cukup. Meskipun mereka bisa mendapatkannya secara gratis. Nah, Yesus berkata pada ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus tidak melihat dengan cara mereka melihat. Yesus yang adalah sumber kehidupan tidak melihat dengan cara seperti manusia melihat. Saat manusia kebanyakan dari dua contoh murid-murid Yesus itu kita bisa melihat, oh kecenderungan manusia melihat sesuatu kayak gitu toh. Ternyata kecenderungan manusia adalah melihat sesuatu dengan dasarnya adalah fakta, informasi, data dan sebagainya. Sedangkan Yesus tidak ada mengatakan hal tersebut dan dia langsung bilang, suruh duduk orang-orang itu. Suruhlah orang-orang itu duduk. Maka duduklah orang-orang itu di masih ayat 10. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki banyaknya berarti belum termasuk perempuan dan kemungkinan belum termasuk anak-anak. Jadi banyak sekali. Itu 5.000 mungkin kepala keluarga saja. Jadi banyak sekali orang yang datang. Dan lalu Yesus mengambil roti itu, tidak berkata apa-apa, sekali lagi, tidak memfokuskan kepada data dan fakta, dia ambil roti itu. Dan ini paling penting harus diperhatikan apa yang dia lakukan. Dia mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya. Di dalam situasi yang kita alami sekarang, adakah di antara kita yang berani mengambil langkah ekstrim untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih atas setiap hal yang Tuhan kasih, atas setiap hal yang Tuhan sampaikan kepada kami, umat manusia saat ini. Seringkali saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita cenderung meresponsnya dengan kemanusiaan kita, yaitu pertama, Tuhan ini kenapa? Ini gak seharusnya seperti ini. Kita cenderung meresponsnya dengan rasa panik, rasa takut, rasa stres, rasa tertekan. Seolah-olah tidak ada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Seolah-olah tidak ada Yesus Kristus yang punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu pun saya alami sebagai manusia seringkali dalam pergumulan saya.
Saat saya mengalami sesuatu, saya cenderung saat pertama kali saya mengalaminya, saya bilang, Tuhan kenapa harus ini, kenapa? Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa? Dan bahkan bukan hanya bertanya, seringkali belum menjalani saja, kita sudah bilang, sudahlah Tuhan, cukup. Aku tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Itu kalau ekstrim. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian tidak melakukannya, karena Bapak Ibu sekalian yang menonton khotbah ini pada hari ini memiliki iman dan kepercayaan yang kuat. Tapi kalaupun Bapak Ibu semua mengalaminya, kita mau lihat sama-sama di dalam teks ini. Kita mau lihat sama-sama dalam cerita ini bahwa Yesus menanggapi peristiwa permasalahan dengan cara yang berbeda dengan kita. Terus mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berkata, ya kan Yesus Tuhan, ya kan Yesus Allah kita, ya kan Yesus lebih hebat, dia punya kuasa dan lain sebagainya. Betul, dia punya kuasa. Tapi satu hal yang kita perlu ingat, dia juga manusia. Saat ia hidup, saat ia mengalami ini, ia pun manusia, sama seperti kita. Ia pun hidup di dalam daging, sama seperti kita. Ia pun berjuang untuk melakukan hal tersebut. Ia pun berjuang melawan dosa. Ia pun berjuang untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Ia pun menderita sama seperti kita. Ia pun menangis saat kehilangan. Saat ada orang yang meninggal yang tidak bersama-sama dengan ia lagi. Seperti saat Lazarus, ia menangis. Saat Lazarus meninggal. Saat Lazarus mati, itu menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ia pada akhirnya membangkitkan Lazarus, tapi ia pun menangis. Ia pun merasakan apa yang kita rasakan. Makanya ayat ini gak semata-mata terjadi karena dia adalah Tuhan yang hebat. Memang dia hebat. Tapi bersamaan dengan itu ia pun manusia. Dan hal tersebut seharusnya menjadi penguatan untuk kita semua. Karena sebagaimana ia telah meneladani hal tersebut. Sebagaimana ia telah memberikan contoh. Begitu pula seharusnya kita bertindak dalam kehidupan kita. Begitu pula seharusnya kita merespon setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu pula seharusnya kita merespon setiap hal yang seolah-olah di dalam fakta, data, dan kalau ngomongin masuk akal, itu udah gak ada harapan. Tapi sebagaimana Yesus merespons, mulailah dengan rasa syukur. Sebagaimana Yesus yang adalah sumber kehidupan merespons, mulailah dengan rasa syukur. Jangan mulai dengan rasa desperate, jangan mulai dengan rasa sedih, jangan mulai dengan rasa takut, jangan mulai dengan hal-hal tersebut, melainkan mulailah dengan satu hal yang kita kenal dengan rasa syukur. Makanya selanjutnya kita lihat setelah Yesus mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada banyak orang, di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, ayat 13, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang-orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Teks ini sangat jelas menunjukkan kalau tadi dia sudah membagikan semua orang makan. Setelahnya, kalau pertama Yesus memulai dengan rasa syukur. Dan yang kedua, Yesus mengakhiri dengan satu hal yang namanya rasa cukup dan rasa syukur juga. Kenapa rasa syukur juga? Karena pada akhirnya ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah sisa-sisanya supaya tidak terbuang. Supaya tidak terbuang. Seberapa di antara kita yang kalau berkelimpahan, memiliki segalanya, saat kita lagi dalam keadaan baik, kita cenderung lupa bersyukur. Dan kita memilih untuk berfoya-foya, menikmati semuanya dengan tidak bertanggung jawab. Saat keadaan misalnya
saat kita memiliki sesuatu, kita hanya cenderung memikirkan diri kita sendiri. Dan lupa bahwa banyak orang juga yang mungkin belum dapat makanan. Saat hal wabah ini sedang terjadi di dalam dunia, di negara kita. Seberapa di antara kita sebelum wabah ini terjadi, memilih untuk menghabiskan waktu, untuk bersenang-senang, untuk mencapai kepuasan diri sendiri saja. Tapi Yesus di teks ini dengan jelas dia bilang, jangan sampai ada yang terbuang. Padahal Yesus dengan kekuatan dan kuasanya bisa saja mengadakan banyak mujizat terkait dengan pemenuhan kebutuhan, makanan, dan lain sebagainya. Dia sangat mampu melakukan hal tersebut. Tapi harus diingat bahwa Yesus memilih untuk mengumpulkannya kembali sebagai wujud syukurnya yang utuh. Dan saya akan menutup dengan ayat yang ke-15, dikatakan begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Satu hal yang kita perlu ketahui tentang apa yang Yesus lakukan sebagai sumber kehidupan, yaitu ia memberi hidup, ia memberi segala sesuatu kepada kita, dan ia melakukan segala sesuatu bagi kita, bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri, melainkan untuk kita semua, karena kasih-Nya yang begitu besar. Makanya ayat ke-15 bilang bahwa saat orang-orang udah takjub dan percaya kepada Yesus, dan mereka ingin menjadikan Yesus raja, Yesus memilih untuk mengasingkan diri, untuk pergi dari kerumunan tersebut, supaya tidak di semua pujian, semua hal yang ingin dilakukan mereka tidak sampai kepada dia. Karena tujuannya bukan untuk jadi memuliakan diri sendiri, bukan untuk tenar, bukan untuk terkenal, melainkan untuk memuliakan Bapa yang di sorga, untuk melakukan visi dan misi yang Tuhan Allah Bapa sampaikan kepada dia. Makanya Bapak Ibu semua, di dalam keadaan kita sekarang, di dalam segala sesuatu yang kita alami sekarang, percayalah kepada Tuhan karena Dia yang mempunyai kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Dan bersamaan dengan itu, marilah membiasakan diri untuk merespon segala sesuatu bukan dengan rasa takut. Rasa takut memang wajar, tapi rasa takut tidak bisa menjadi tolok ukur dari segala sesuatu. Rasa takut tidak bisa kita jadikan kendaraan kita menjalani kehidupan kita. Melainkan kita harus menjalani kehidupan kita, menjalani masa sulit kita saat ini, di tengah wabah yang sedang marak-maraknya, dengan satu hal yang Yesus teladankan kepada kita, yaitu rasa syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap momen yang Tuhan kasih kepada kami, dan ajarlah kami untuk menjalani hidup kami dengan penuh rasa syukur. Karena hanya dengan itulah kami dapat mengekspresikan kepercayaan kami kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Terima kasih untuk inisiatif yang berasal darimu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini, pagi ini, siang ini, dan malam ini saat kami mendengarkan khotbah ini, kami mau percayakan kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam masa depan kami, di dalam tangan Tuhan saja. Dan kami mau berkata bahwa kami bersyukur untuk setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin.